Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kelompok kali ini kita akan membahas tentang bullying dan pencegahannya. Perilaku bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. Jenis-jenis bullying ada 4. Yang pertama, bullying fisik, di mana contoh dari jenis ini yaitu meninju, menendang, menggigit, mencakar, bahkan meludahi orang tersebut. Kedua, bullying verbal. Biasanya bullying ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Contohnya, celaan, julukan nama, fitnah, kritik, penghinaan. Dan ketiga, bullying relasional. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, dan pengecualian. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Dan yang terakhir, cyberbullying. Biasanya bullying ini terjadi di media sosial atau internet. Biasanya korban ini mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari SMS maupun pesan. Faktor penyebabnya ada 5. Yang pertama, keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang selalu menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang tidak kondusif. Anak akan mempelajari konflik-konfliknya, dan menirunya kepada teman-temannya. Kedua adalah sekolah. Pihak sekolah seringkali mengabaikan keberadaan bullying. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka. Mereka menganggap bahwa perilaku ini pantas dilakukan oleh mereka. Nah, yang ketiga, teman sebaya. Siswa yang memiliki teman sebaya yang cenderung ke arah negatif, mereka sedang berkumpul dan membicarakan temannya yang tidak mereka sukai. Hal ini akan ada keinginan untuk menindas dan kemudian akan melahirkan atau menimbulkan perilaku bullying itu sendiri. Keempat adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah interaksi di antara masyarakat dengan lingkungan, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan masyarakat inilah yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peranan besar di dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang. Dan terakhir adalah media cetak. Tayangan adegan di televisi dan media cetak yang menampilkan sebuah perilaku bullying itu akan ditiru oleh anak-anak yang menonton adegan tersebut, sehingga mereka akan mempresentasikan hasil menonton itu ke dalam kehidupan mereka. Sesuai dengan survei yang dilakukan Kompas, bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Dampak bullying bagi pelaku, korban, dan siswa yang menyaksikan. Bagi pelaku sendiri, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Mereka tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat dan juga tidak memiliki rasa simpati. Bagi korban bullying akan menjadi stres, depresi, benci terhadap pelaku, ingin keluar sekolah, bahkan ada yang sampai menyilet-nyilet tangannya sendiri.
Bagi siswa yang menyaksikan, jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Bullying dapat dilakukan oleh mereka dimanapun mereka berada. Pencegahan bullying. Ada banyak yang dapat kita lakukan untuk mencegah sebuah bullying. Yang pertama, kita bisa membantu anak-anak mengetahui dan memahami bullying. Kita memberi pengertian bahwa bullying itu tidak baik. Bullying itu tidak seharusnya dicontoh atau dilakukan. Kemudian kita memberi saran mengenai cara-cara menghadapi bullying. Setelah kita memberikan mereka pengetahuan tentang bullying itu sendiri, kita juga harus memberikan mereka cara-cara menghadapi bullying. Yang pertama, kita bisa memberikan saran, kita tidak usah kita menghindar saja dari pelaku. Kita juga bisa dengan lewat orang terdekat, dengan orang terdekat kita yang lebih dewasa. Dan juga kita biarin aja pelaku tersebut melakukan itu. Kita bersikap bodoh amat. Ketiga, membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. Dengan membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak, maka itu akan bermanfaat, yaitu anak menjadi aman dalam menceritakan masalahnya. Anak akan merasa terhindar dari ancaman dari pelaku bullying tersebut. Keempat, mendorong mereka untuk tidak menjadi saksi bisu dalam kasus bullying. Kita harus mendorong anak untuk menjadi orang yang mau menolong orang yang terkena bullying. Kita bisa menjadi teman korban bullying. Kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kita juga bisa menghalau korban bullying itu dari situasi yang mengarah kepada bullying. Dan kemudian kita membantu anak menemukan potensi minat dan bakat mereka. Dengan kita membantu mereka menemukan potensi minat dan bakat mereka, mereka akan mempunyai rasa percaya diri, sehingga mereka akan terhindar dari yang namanya bullying. Dan juga mereka menemukan teman-teman yang memiliki minat dan bakat yang sama dengan mereka. Dan terakhir, memberi teladan lewat sikap dan perilaku. Kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus memberikan teladan lewat sikap dan perilaku kita kepada anak-anak sekitar kita dengan cara, pertama, kita tidak menjadi pelaku korban bullying itu sendiri. Dan kedua, kita harus bisa memerangi kasus-kasus bullying yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah ada video tentang bullying. Nah, ini bullying. Pagi semua. Hari ini kita kedatangan murid baru. Halo teman-teman, nama saya Kelly. Dari tindakan Pakmin.
karena dia berasal dari luar tempat, dari kampung-kampung sana. Ada duit ya, Mon? Mau pinjam duit gak? Pertanyaannya yang bermutu sedikit. Hari ini pelajaran apa yang pertama? Kamu belum pada kosong itu apa itu? Baik-baik ya, sama Udah bilang boleh. Apa lagi gitu dasar cipul. Bola karena cipul. Makanan orang mahal nih. Buat kamu. Ada apa ya? Oke. Apa nih penanya? Bahan. pelajaran Mendo kan? Ya. Kemarin kita udah bahas sampai nomor berapa? 40. 4 ya. Sekarang nomor pada nomor 5. 40. Masih Pak, aku sopan ya. Hah? Iya. Panggil semua mereka ke sini. Tunggu di sini. Woi, kalian supaya lupa sekolah. Pasti kan kita juara kelas 7. Udah tahu lah. Ada itu cara juga. Kok ada? Sampai bayar ya. Semua main kok. Siapa? Kalian setiap hari membuli Kelly. Dia hari tanpa Kelly yang kalian bully. Kalau Kelly gitu. Iya, Miss. Tapi biar Miss. Biar mah. Ayo, Gal. Gal. Ayo dong ya, Gal. Market. Ayo. Cuma ngapain bawa itu? 70. Oh,
Sini dong ya. Sekali lagi kok aduin kami dipanggil, tengok lah ya. Oh dengar tuh, dengar bebek. Dengar nggak? Oh dengar. Nilai matematika ada di pagi ini. Jadi berapa? Siapa yang membuli? Jadi kalau kamu dibully dampaknya ke nilai. Nilai hancur, merah. Bagaimana hasilnya besok Eli? Padahal kamu mau bukan. Kalau begini hasilnya kamu tidak lulus. Tahu? Sekarang saya akan panggil orang tua kamu. Karena nanti jangan tempat orang tua kamu shock gara-gara nilainya hancur semua seperti ini. Dikasih soal yang mudah remedial, dikasih soal yang susah remedial juga. Kalau nilai seperti ini mau dibawa kemana, Kelly? Mau dibawa kemana? Tentang sama sini. Jangan geleng-geleng, jawab. Cepat. Si Cipul, ngapa di sini? Begitu ya? Masih kurang? Hah, dasar miskin. Woi, buat kamu. Kasih soal yang mudah remedial, dikasih soal yang susah remedial juga. Jangan geleng-geleng, jawab. Dasar miskin. Mereka selalu memberi kamu jawab tuh. Miss, tolong miss. Kelly, Miss. Hah? Kelly? Keracunan, miss. Kenapa Kelly? Kelly? Kelly. Tolong kamu panggil ambulan cepat. Cepat, panggilkan ambulan. Kelly, sadar sayang. Kelly. Saya tidak tahu apa salah saya. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti hewan? Apakah kalian tahu apa yang kurasakan? Tidak ada yang percaya padaku. Tidak ada yang mau membelaku. Padahal beberapa dari kalian melihat aku dibully. Aku kecewa dengan kalian semua. Tidak ada sifat kemanusiaan lebih baik. Saya mati.
Nah, menurut kalian bagaimana reaksi kalian setelah menonton film tadi? Saya mau sedikit menanggapi ya, terutama untuk dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu dari si Kelly-nya itu yang dibully sama teman-temannya. Nah, kalau untuk si tukang bulinya, teman-temannya itu saya rasa mereka kurang pemahaman apa itu bullying, terus dampak dari bullying. Terus dari Kelly-nya sendiri, dia terlalu pendiam sih, nggak mau speak up sama masalahnya sendiri. Padahal kalau dia mau berinteraksi, mau sedikit berbaur dengan teman-temannya, atau mau mengungkapkan apa isi hatinya, mungkin dia nggak bakal kayak gitu sih. Teman-teman yang Sekian. lain? Makasih, Mbak Tia. Ada tanggapan lain? Jika tidak ada tanggapan lain, bimbingan kelompok hari ini saya tutup. Sekian dan terima kasih atas semuanya karena sudah mengikuti bimbingan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.